Bagaimana? Kalau saat ini ya sudah keberlimpahan, sudah ketidakterbatasan, ya. Sudah kebebasan, sudah apapun yang kamu cari di luar sana, ya. Tapi nggak begitu ya cara kita melihat sesuatu, ya. Satu-satunya alasan ya kenapa kamu nggak bisa melihat kesempurnaan itu, tidak bisa melihat keberlimpahan itu ya, ketidakterbatasan itu ya adalah karena ya kamu terhalangi ya oleh pikiran, perasaan, keyakinan, ide, konsep, kebiasaan ya yang saling bertentangan tapi kamu anggap benar ya. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia, ya. Termasuk ya, kalau misalnya kamu nggak bisa keberlimpahan, ya, nggak bisa melihat kebebasan dan ketidakterbatasan yang saat ini sudah selalu tersedia, ya. Seperti tadi saya sudah bilang ya, itu karena ada banyak pikiran dan perasaan ya yang saling bertabrakan, bertubrukan ya, dan kamu menganggap bahwa itu nyata ya, seolah-olah itu adalah kebenaran hakiki ya. Funny ya, kita mempercayai sesuatu ya tanpa kita benar-benar membuktikannya ya. Nah, kalau misalnya kamu tertarik ya untuk melepaskan ini ya, menghilangkan ini ya, melepaskan semua limitasi kamu ya, terutama seputar uang ya, sehingga kamu bisa memiliki uang lebih banyak ya, menyimpan dengan lebih bijak ya, membelanjakan dengan lebih bijak, menginvestasikannya dengan lebih bijak ya, dan menikmati sepenuhnya ya. Saya mengundang kamu untuk ikutan program terbaru saya ya, yaitu 30 Days Challenge Money Makeover ya. Dari judulnya aja udah beres-beres. Ya, program yang paling baru ini ya, yang dilakukan selama 30 hari ini ya, kita akan sama-sama membereskan semua itu ya. Jadi nggak hanya kamu akan mendapatkan hasil yang nyata ya dengan beneran megang uang di tangan ya, nggak cuman konsep aja ya, konsep oneness gitu ya, semua keberlimpahan itu konsep ya kalau seandainya kamu nggak bisa membuktikannya ya. Katanya orang ya. katanya gitu ya. Jadi semua yang akan kita lakukan di program ini adalah membersihkan itu semua sehingga kamu benar-benar mendapatkan hasil yang nyata ya, dan kita juga akan mengeksplorasinya dari perspektif non-dual ya. Karena satu-satunya alasan ya kenapa kamu nggak bisa melihat ini semua ya adalah keyakinan bahwa kamu adalah individu terbatas ya, sekedar tubuh dan pikiran yang kamu pikir adalah kamu. Ya, sehingga itu menghalangi tampaknya ya keberlimpahan yang saat ini sudah selalu tersedia ya. Saat ini sudah ada keberlimpahan, saat ini sudah ada harmoni ya, semuanya sudah jelas ada ya. Tapi ya itu tadi, karena pikiran kamu kekeh ya, dalam tanda kutip sok pintar ya, akhirnya kamu tidak bisa melihat keberlimpahan itu dan harmoni itu ya. Makanya program ini ya, 30 Days Challenge Money Makeover ya, itu akan membantu kamu untuk membersihkan ini semua ya. Nah, selama 30 hari ini, karena ini adalah program baru ya, kita akan sama-sama live ya dari jam 4 sampai jam 5 sore ya, selama bulan Juni ya, sama-sama ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa hadir secara live, nggak apa-apa ya, karena ada rekamannya. Dan justru ya, in fact ya, rekaman itu adalah sesuatu yang sangat powerful ya, kalau kamu dengarkan berulang-ulang. Dan itu bisa kamu dengarkan seumur hidup kamu ya, bahkan bertahun-tahun dari sekarang ya, itu akan tetap powerful ya. Sekalipun metode ini ya yang kita gunakan adalah Sedona Method ya, sudah berkembang banyak ya, bahkan teknik progresif seperti itu tetap akan membantu selama kamu masih yakin ya bahwa kamu adalah tubuh dan pikiran yang terbatas itu ya. Nah, jadi ngapain aja kita selama 30 hari itu
ya. Jadi hari pertama ya kita akan membongkar kata uang ya. Uang itu kan sebenarnya cuma sekedar kata ya, nggak ada nilainya ya. Tapi ketika ngedengar kata uang, ada banyak sekali konflik secara emosi ya yang muncul dari dalam diri kamu. Ada belief ya, ada keyakinan ya, ada pikiran-pikiran macam-macam, ada cerita-cerita, ada perasaan-perasaan yang saling bertentangan ya, sehingga memberikan nilai terlalu banyak pada kata uang, padahal sekedar uang ya. Kalau seandainya kata menurut mentor saya Hale Doskin ya, yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson ya. Kalau misalnya kamu nggak tahu ya, Lester Levinson adalah yang menginspirasi Sedona Method ya, lalu mewariskan ini kepada muridnya Hale Doskin ya, yang juga adalah mentor saya ya. Beliau bilang bahasa itu hanyalah simbol yang merepresentasikan konsep yang sebenarnya nggak pernah ada. Artinya konsep itu kan selalu dibuat-buat ya. Kalau misalnya kita ngomongin bunga deh di belakang, sedap malam ya, itu kan hanya itu aja ya, tapi kamu kasih nilai terhadap itu, ada warnanya, ada tangkainya, ada rasanya gitu ya. Jadi kamu sudah tidak melihat segala sesuatu itu seapa adanya lagi ya. Sama juga dengan uang ya, kamu sudah tidak lagi melihat uang hanya sekedar energi ya. Uang itu adalah satu energi yang sudah seapa adanya ya, nggak terbatas sama sekali ya. Jadi kebanyakan dari kita ya memberi terlalu banyak nilai pada kata-kata itu, pada energi itu yang sebenarnya nggak ada bedanya ya dengan apapun yang muncul saat ini ya. Itu juga beingness ya. Tapi kalau kita lihatnya dari pikiran, pasti ada positif ada negatif gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nih misalnya sudah kebiasaan ikut-ikutan self help ya, kesannya ada self yang perlu di help gitu ya. Again, karena kamu merasa kamu adalah tubuh dan pikiran yang terbatas itu ya, biasanya kamu disuruh merubah bahasa ya. Jangan ngomong gini deh, ngomong gitu deh aja gitu. Ini lebih baik kata-kata ini daripada ini. Ini misalnya kalau seandainya ini katanya kasar, ini katanya halus gitu ya. Kalau seandainya kita punya bahasa daerah kan gitu ya. Ada tingkat-tingkatan bahasa ya. Padahal merepresentasikan ya itu aja sebenarnya gitu ya. Tapi sudah diberi nilai sehingga akhirnya merubah bahasa itu nggak ada gunanya ya. Selama masih ada pikiran, belief, perasaan yang saling bertentangan seputar itu ya. Jadi itu akan kita bersihkan pertama kali di hari pertama ya. Seru ya. Yang merasa itu seru silahkan komen di bawah ya. Lalu hari kedua ya, kita akan membersihkan kata hutang ya. Hutang itu juga cuman kata ya, tapi kita memberikan nilai lagi-lagi terlalu banyak pada hutang ya. Jadi ada muatan lain di dalam kata hutang itu, padahal itu sekedar pertukaran energi juga. Jadi kamu dipinjemin dulu, tanda kutip ya, diberikan dulu, saya kasih contoh uang gitu ya, untuk membeli sesuatu, untuk kemudian ya kewajiban kamu adalah membayarkannya gitu kan ya. Tapi kebanyakan dari kita kalau ngutang ya kabur ya. Nggak mau tanggung jawab, marah-marah ketika ditagih ya. Oh, kalau aku kan nggak punya uang, minta dimaklumi gitu ya. Padahal sebenarnya sesimpel kamu sudah menikmati benda itu, rumah deh ya. Kamu nyicil rumah gitu ya. Kamu kan sudah tinggal di situ ya. Kamu sudah menikmati itu. Kamu sudah dalam tanda kutip terlindungi dari cuaca, dari panas, dari apapun ya, dari bahaya yang bisa didapatkan oleh tubuh ini gitu ya, di rumah itu ya. Tapi begitu disuruh bayar, kamu ngomel, nggak bertanggung jawab, marah-marah ya, terus ngerasa kalau itu berat ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, tapi penderitaannya penderitaan siapa? Ya, atau misalnya ada teman ngutangin kamu ya, minjem duit ya, terus kemudian either dia kabur ya, nggak bisa ditagih ya, again karena ada energi-energi itu ya, atau kamu ngerasa harus ya membantu dia sehingga akhirnya kamu sendiri jadinya ngutang gitu ya, karena kamu ngerasa nggak enak gitu ya, mau bilang enggak aja juga kayaknya nggak enak, ya udah deh kamu maksain gitu ya. Atau mungkin kamu pengen beli barang tertentu gitu ya, padahal kamu tahu kamu nggak bisa beli ya, tapi kamu ngutang, again lagi-lagi nggak bertanggung jawab dengan itu semua gitu ya. Itu semua banyak banget bagasi emosinya di situ gitu ya. Jadi itu semua akan kita bersihkan ya di hari kedua sehingga membebaskan diri dari hutang ya. Jadi ya
ini untuk kamu-kamu ya yang merasa dan tanda kutip terlilit hutang ya, karena kita biasanya kalau ada di situ ya, either kita ngasih atau dikasih utang gitu ya, biasanya kita main-main jadi Tuhan ya, playing God gitu ya. Sadar nggak? Ya. Nah, lalu yang ketiga yang akan kita lakukan adalah kita akan membersihkan kata-kata takdir ya, karma ya. Oh, aku dihukum nih karena aku dulu kayak gitu, makanya uang aku sedikit karena aku bukan orang baik, karena aku bukan orang yang pantas dapat ini gitu ya. Ini adalah karma aku ya. Apakah benar? Atau itu cuma asumsi kamu sendiri ya? Bagaimana kalau itu cuma asumsi ya? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu ya. Kita bilangnya semua sudah diatur, rezeki udah diatur gitu ya. Apakah iya? Kamu sudah membuktikannya sendiri atau kamu taunya tahu-tahuan, belief ya? Rezeki nggak ketukar katanya ya. Apakah benar ya? Nggak pernah dicek ya. Nah, itu yang akan kita bereskan ya di hari ketiga ya. Jadi ini akan sangat membantu kamu untuk ngerasa bahwa uang itu again cuman energi ya, dan semua yang kamu tahu tentang itu hanyalah keyakinan yang melimitasi dan membatasi kamu ya. Nah, lalu hari keempat ya, kita akan bicara tentang rasa takut ya. Takut itu kan sebenarnya cuma perasaan ya, nggak ada nilainya again ya. Tapi kayaknya seolah-olah kita dikuasai banget gitu ya sama rasa takut gitu ya. Takut kehilangan uang ya, takut miskin ya, takut berinvestasi ya, takut rugi ya, takut pakai kartu kredit ya, nanti aku ngutang ya, again balik lagi ke hari yang sebelumnya gitu ya, nanti aku ngutang, atau aku nggak mau pakai dompet digital deh, nanti aku boros ya. Banyak ketakutan sehingga mengantisipasi hal-hal buruk ya, sehingga akhirnya kamu jadi takut punya uang ya. Kamu bahkan takut punya uang banyak, takut omset ya. Ada satu klien saya takut omsetnya besar karena ada banyak bagasi emosi di sekitar itu. Misalnya harus bikin PT gitu, atau harus bayar pajaknya, whatsoever lah gitu ya. Itu hanya didasari rasa takut itu ya. Nah, itu akan kita bereskan semuanya sehingga kamu menyadari bahwa itu uang hanya energi, bukan uang kamu, bukan uang saya, bukan uang siapa-siapa ya. Jadi rasa takut itu pun hanyalah perasaan yang muncul dan itu bisa dilepaskan ya. Jadi kita akan bereskan sehingga kamu tidak lagi ada di energi itu ya, sehingga kamu dalam tanda kutip dituntun ya ketika kamu harus berinvestasi, karena nggak ada ngaruhnya kamu punya banyak uang di bank atau punya sedikit uang di bank selama masih ada rasa takut. Uang kamu sampai 7 turunan nggak habis juga kamu tetap takut miskin ya, kalau energi takutnya itu nyala ya. Itu akan kita bereskan semua di hari keempat ya. Lalu di hari kelima ya, kita akan membersihkan tentang yang disebut hawa nafsu ya, lust ya, pengen-pengen gitu ya. Karena kalau pengen-pengen itu ya, kalau Lester Levinson biasanya bilang lust is a bust gitu ya. Jadi kalau bahkan di Wall Street itu ada ada kalimat ya, saya agak lupa ya, tapi pokoknya kalau seandainya yang menang itu adalah yang wolf gitu ya, tapi kalau pig itu ya gets louder, artinya kalau babi itu kan rakus gitu ya sifatnya. Kalau seandainya ada kerakusan, rakus gitu ya, udah pasti kalah aja. Kalau di urusan saham gitu ya, jadi misalnya kamu lagi main trading gitu ya, aduh jual enggak, terus udah gitu nafsu pengen uang banyak, pengen investasi banyak, salah investasi gitu ya, karena ada energi lasting itu energinya adalah saya pengen tapi kayaknya saya nggak bisa punya, saya pengen tapi saya kayaknya nggak pantas punya deh, saya pengen tapi kayaknya enggak, jadi tarikannya tuh kenceng banget di energi itu ya. Jadi selama kamu ada di situ ya, kamu akhirnya jadi pengen aja tapi nggak bisa punya ya. Akhirnya kamu salah investasi ya. Misalnya kamu ngerasa bahwa oh saya pengen punya uang sekian, terus tiba-tiba kamu releasing nih ya, ini misalnya contoh aja ya, terus tiba-tiba ada tawaran, ini ada investasi bagus loh gitu, kamu nggak melepas ya semua energi di atas itu dan di bawah itu ya, akhirnya kamu salah investasi karena kamu nafsu, lupa gitu, oh saya udah releasing, ada petunjuk ini gitu ya, ada yang nawarin, mungkin ini kali jalannya gitu, tanpa kamu rilis lagi gitu ya. Kalau releasing itu ya, itu kekuatannya adalah dia narik semua
keyakinan, pikiran, perasaan, belief, konsep lama ya yang masih nyala di latar belakang tapi kamu udah nggak sadar. Itu biasanya munculnya either kamu punya insight atau emang ada pengalaman yang harus kamu jalani. Kalau seandainya kamu menjalaninya nggak dirilis lagi ya, biasanya kamu kehajar ya. Tanda kutip ya. Itu hanyalah apa yang muncul aja saat itu gitu ya. Jadi ini pentingnya melepaskan energi lust ini ya, atau hawa nafsu itu kan kita bersihkan satu hari ya, sehingga kamu nggak ada di energi itu lagi ya, dan kamu bebas ya, dan tahu cara untuk dalam tanda kutip memanage uang ya. Nah lalu hari berikutnya, hari ke-6 ya. Kita akan melakukan clean up procedure ya. Clean up procedure yang akan saya lakukan di sini ya, di program ini adalah clean up procedure yang baru ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah pernah ikut workshop abundance ya, ini beda ya dengan yang pernah kita lakukan di workshop abundance ini. Ini sudah lebih advance lagi ya. Nggak tahu apa yang muncul ya, lihat aja ya, karena saya nggak pernah tahu ya ketika saya leading satu workshop apa yang akan muncul ya. Tapi intinya ya, itu nggak akan sama dengan kalau seandainya kamu sudah punya di workshop abundance ya. Excuse me. Ya, jadi kenapa sebabnya kita perlu membersihkan hubungan kita sama uang ya. Kalau seandainya kamu punya relationship romantis kayak relationship kamu sama uang ya, dari dulu udah putus deh saya yakin ya. Karena ada keinginan untuk mengontrol uang ya. Aduh, kalau seandainya saya udah kerja keras, harusnya saya dapat uang lebih banyak dong. Masa saya udah usaha nggak dapat apa-apa gitu ya. Atau kamu dikontrol oleh uang ya. Kamu udah mulai tarik-tarikan, atau kamu pengen dapat approval dari uang gitu ya. Saya sudah melakukan ini, masa again saya nggak di-approve, nggak dapat uang lebih banyak gitu. Akhirnya kamu jadi disapprove uang, nggak suka sama uang. Kok uang gitu banget sih? Emang bukan untuk aku kali? Lalalala gitu, dengan segala banyak cerita yang kamu ceritakan ke diri sendiri ya. Kamu merasa terancam dengan uang, kamu merasa uang itu menyerang kamu gitu ya. Kamu ngerasa bahwa kamu harus menghancurkan uang gitu ya. Sistemnya nih finansial hancur, harus dihancurkan gitu ya. Gitu ya. Terus atau kamu ingin memisahkan diri dengan uang, atau kamu justru pengen bersatu sama uang, pengen nggak boleh keluar nih, tahan gitu ya. Itu penderitaan yang sangat luar biasa ya. Dan kalau misalnya nggak kamu bersihkan ya, seperti tadi saya bilang ya, kalau seandainya itu hubungan romantis dari dulu udah putus. Ya, jadi itu akan kita bersihkan ya di hari ke-6 ya. Lalu di hari ke-7 ya, kita akan bersihkan semua cerita-cerita kamu seputar uang ya. Karena again, cerita cuma cerita ya. Apapun yang tadi saya ceritakan cuma cerita, nggak ada nilainya, nggak ada maknanya gitu ya. Tapi kita menganggap bahwa seolah-olah cerita itu nyata, sehingga kita harus membelanya mati-matian dengan hidup kita ya. Terus kita berusaha meyakinkan orang lain ya, kita berusaha membenarkan itu, kita berusaha pengen tahu lebih banyak tentang itu. Padahal itu cerita hanya cerita, cerita bukan kebenaran dan tidak pernah kebenaran ya, dan tidak terjadi pada siapa-siapa ya. Kalau misalnya kamu mau sadar ya, apapun yang misalnya kamu pikir, oh aku dulu gini, aku dulu gitu, apakah itu kamu, atau itu hanya sekedar cerita yang kamu poles aja supaya berkilau gitu ya. Kejadiannya kemungkinan besar dulu ya, misalnya itu pernah terjadi, nggak seperti itu ya, tapi udah kamu beri nilai, kamu beri emosi, kamu beri macam-macam ya, dan kamu pikir itu nyata, padahal enggak gitu ya. Saya inget ya, rasanya waktu itu pernah ada penelitian ya, lihat satu kejadian gitu ya, terus kemudian mereka disuruh ceritain setiap hari ya, sekelompok orang ini setiap hari ceritanya berbeda ya. Jadi kalau kamu pikir cerita kamu tentang uang itu adalah kebenaran, mungkin kamu harus challenge lagi ya, apakah iya ya. Jadi kita akan benerin tanda kutip ya, karena tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Di hari ke-7 ya. Nah lalu di hari ke-8 ya, itu hari Minggu ya. Jadi setiap hari Minggu kita akan melakukan group coaching ya. Group coaching ini ya adalah salah satu permatanya dari challenge ya, dari challenge apapun itu ya. Karena ketika kita ada di dalam satu grup coaching itu, kita jadi bisa ngeliat ya, teman-teman yang lain tuh ada apa sih ya limitasinya. Jangan-jangan kita juga punya limitasi itu, tapi kita nggak tahu. Akhirnya
ketika kita melihat itu, oh iya ya, ada itu dan kita bisa bersihin sama-sama, dan kamu juga bisa membawa isu kamu ke grup coaching itu kalau kamu butuh bantuan dari saya ya untuk melepaskannya kalau kamu nggak bisa melakukannya sendiri ya. Dan kita juga akan membagikan gain ya di grup coaching itu, karena mengartikulasikan gain itu adalah struktur penting dari setiap challenge ya. Karena kalau misalnya enggak, kamu akan ngelihat yang nggak berhasil ya. Contoh ya, salah satu klien saya ya, udah berbulan-bulan ya nggak ada pemasukan. Ini perusahaannya ya, saya ngomongin perusahaan dia. Perusahaan dia itu nggak ada pemasukan, sehingga dia hanya punya 20 juta rupiah di tabungan perusahaannya. Perusahaannya cukup besar ya teman-teman ya. Nah ini nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya udah kepepet banget gitu ya. Ya udah deh, datang ke saya, kita sama-sama releasing ya. Ketika releasing, yang terjadi adalah klien yang dulunya ditagih nggak bisa ya, membayar 50 juta rupiah ya. Artinya tabungannya kan naik ya, saldo rekeningnya naik ya. Dan pokoknya sampai dari 20 juta itu punya 114 di saldo rekeningnya, 114 juta. Itu hanya dalam waktu seminggu ya, cepet gitu. Tiba-tiba kliennya bayar. Tapi karena nggak biasa sharing gains ya, kereta udah cheering you up ya. Yang dilihat adalah gini, udah dibayar sih Coach Lia 50 juta, tapi dia masih belum bayar 850 jutanya. Lah, tapi kan kemarin-kemarin selama berbulan-bulan gak dibayar. Tiba-tiba setelah melepaskan limitasi, walaupun nggak sebanyak yang dia harapkan ya, mungkin ya, kan dibayar ya. Artinya ketika dia menagih atau mungkin kliennya datang sendiri, bahasa dan energi sudah berbeda. Artinya ada pola yang terinterupsi ya. Tapi karena nggak terbiasa membagikan gain, dan sama seperti 8 miliar orang di bumi lebih fokus pada negativitas ya, ya nggak salah kamu ya, pikiran itu emang senangnya gitu ya, fokus di satu titik ini instead of melihat yang lebih besar dari ini gitu ya. Akhirnya jadinya cuman fokus di situ, sehingga perlu disadarkan kembali, oh iya ya gitu, aku kan tadinya cuma punya 20 juta, sekarang udah punya 114 juta gitu. Dan kemudian dia kembali merilis itu, dan setiap hari akhirnya ada proyek baru gitu ya, ada proyek lagi, jadinya akhirnya sekarang dalam tanda kutip sudah lebih baik keuangannya gitu. Itu karena dulunya nggak biasa, kebanyakan orang nggak biasa ngelihat perubahan ya. Atau mungkin kamu udah rilis tiba-tiba dapat kerjaan ya. Ini ada satu klien lagi yang juga lucu ya, fokusnya sama negativitas. Ya, udah dapat kerjaan nih ketika selesai private coaching, tadinya dia jobless gitu. Oh, aku dapat tawaran kerjaan. Ternyata di dalam kerjaan yang dia dapatkan itu ada banyak tekanan. Jadi dia hanya melihat bahwa oh cuma ada tekanan aja, aku udah rilis padahal gitu. Padahal itu muncul untuk dirilis ya. Jadi mungkin itu adalah kalau kita releasing itu kan semua yang di bawah itu seperti tadi saya bilang naik ke atas ya. Jadi kita jadi tahu gitu apa nih di daleman kita ya. Bring it on kalau saya bilang ya, itu dirilis lagi. Jadi kamu punya, oh jadi saya ada tekanan ini, saya nggak kuat nih dulunya, makanya mungkin saya nggak dapat kerjaan lain. Ya udah, itu lepasin aja ya. Either kerjaan di tempat yang baru itu menjadi lebih baik ya, atau kamu keluar ya, kamu punya keberanian untuk memutuskan mencari kerjaan yang lebih baik, yang lebih sesuai sama kamu gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu nggak biasa releasing dan membagikan gains ya, memang kita akan fokus terus sama yaitu ketidakberhasilan ya. Jadi ini pentingnya untuk mengartikulasikan gain kamu. Gain itu ya dibagikan bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Pertama untuk kamu sendiri ya. Dan tentu saja kedua untuk kebaikan bersama, sehingga teman-teman yang lain ya terinspirasi bahwa releasing berhasil ya. Tapi itu sebenarnya insentif untuk diri kamu sendiri, validasi bahwa releasing berhasil ya. Jadi kita akan melakukan itu ya setiap minggu, di hari Minggu, di setiap grup coaching ya. Ada pertanyaan sejauh ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah lalu hari ke-9 ya, kita akan bicara tentang giving and receiving ya. Kita akan membuka aliran keran menerima dan keran memberi ya. Karena kebanyakan dari kita itu ya, selama kita masih merasa kita adalah tubuh dan pikiran yang terbatas ini, aku dulu dong yang selamat, yang lain mah biarin aja, aku pokoknya nggak mau rugi ya. Pokoknya aku, ming ya, instead of being ya.
Jadi kalau ngasih itu kayaknya rugi gitu ya. Tapi kalau misalnya ngasih nggak enak ya. Jadi mengharap balas ya, butuh approval biar dianggap, jadi ngasih aja gitu ya. Ketika ngasih kayak gitu atau ngasih karena harus gitu ya, kewajiban, diliatin orang nggak enak nih, udah deh kasih aja gitu ya. Atau misalnya mau beli sesuatu tapi nggak mampu gitu ya, tapi demi dianggap itu ya udah ngasih aja gitu, mengeluarkan uangnya begitu ya, banyak emosi ya, jadi dia mengharap balas ya. Itu menutup keran memberi kamu ya. Tapi kemudian ketika nerima juga ya, akhirnya juga ada banyak bagasi ya. Jadi menerima juga kewajiban, takut utang budi ya, takutnya nanti mesti dibalas gitu. Karena kamu punya ngasih aja mengharap balas, tentu saja menerima kamu pikir orang yang ngasih ke kamu itu mengharap balas gitu ya. Jadi ada energi mengharap balas itu yang penting untuk dibersihkan gitu ya. Jadi mungkin kalau nggak nerima juga ngerasa nggak layak, kayak nggak pantas deh, aku nggak cukup baik deh ya gitu. Jadi ketika kamu punya itu semua dan dua energi itu tidak mengalir seapa adanya ya, ada salah satu keran yang tertutup ya, akhirnya kamu tidak menghargai diri kamu sendiri ya. Misalnya kamu kerja atau kamu berbisnis ya, kamu kasih harganya di bawah standar kualitas kamu dan waktu yang sudah kamu berikan ya. Itu satu yang mungkin terjadi. Atau mungkin ketika kamu bayar tagihan kamu panik ya, padahal kamu sudah menikmati servisnya. Contoh aja kartu kredit ya, kan kamu sudah beli barang-barangnya, disuruh bayar kartu kredit marah-marah, panik gitu ya. Kan itu karena keran memberi menerimanya tertutup ya. Ada lagi salah satu coaching klien saya ya, yang kerjanya private coaching ya, tapi ngerasa kalau saya private coaching duitnya menipis ya, tapi lupa semua yang sudah dia dapatkan dari private coaching itu, termasuk duit-duit kaget sampai puluhan juta yang dia dapatkan gitu. Jadi again karena nggak kebiasaan bagi-bagi gain ya, selalu fokusnya sama titik ini ya, penderitaan. Padahal uang itu sekedar uang ya, energi hanya mengalir begitu saja ya. Itu yang akan kita bersihkan di hari ke-9 ya. Lalu di hari ke-10 kita akan melepaskan ya semua penyesalan kamu di masa lalu seputar uang ya. Kita akan melepaskan ya semua yang menghambat kamu untuk memaafkan diri kamu sendiri ya atas kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu seputar uang ya. Karena kalau misalnya kamu mau menyadari ya, saat ini ya semua udah nggak terjadi, itu satu ya. Dan kedua, bagaimana kalau tidak pernah ada kesalahan? Semua yang tampaknya kesalahan ya, itu adalah yang diperlukan saat itu untuk momen berikutnya ya. Kalau Lester Levinson ya, beliau bilang melihat kesempurnaan di antara sesuatu yang tampaknya tidak sempurna ya. Jadi nggak ada yang kita sebut kesalahan sebenarnya ya. Semuanya sudah excuse me saya minum dulu. Semuanya sudah teratur seapa adanya ya, memang begitu gitu ya, muncul begitu saja. Jadi kalau misalnya kamu masih ada blok-blok ya seputar penyesalan tentang uang di masa lalu, kita akan bersihkan itu di hari ke-10 ya. Karena again kalau seandainya Thomas Alva Edison nyerah ya, dia kan katanya ketika menciptakan bola lampu itu kan sampai 10.000 eksperimen ya. Kalau seandainya dia menyerah di ketika 9.999 ya, akhirnya mungkin nggak akan pernah ada bola lampu dan dunia masih tanda kutip gelap gitu ya. Karena dia dalam tanda kutip yang ditunjukkan untuk menemukan itu gitu ya. Jadi nggak ada yang disebut kesalahan gitu ya, nggak sih gitu. Jadi kalau seandainya kamu open sama possibility itu ya, maka silahkan ikutan ya di program ini untuk membersihkan itu semua. Oke. Nah lalu di hari ke-11 ya, kita akan bersihkan tentang apa ya bilangnya ya. Jadi kalau seandainya kita itu kan ngerasa ya bahwa ada kekuatan di balik ini semua gitu ya. Artinya adalah ada pemegang kekuasaan tertinggi, konspirasi seputar uang gitu ya. Para pembuat iklan ini ya, kapitalis gitu ya. Mereka menjual ini itu terus kamu ngerasa jadi korban gitu ya. Kamu ngerasa menjadi korban dari dunia finansial. Lalu kamu ngerasa bahwa ini harus dilawan gitu ya. Sistem ini harus dibersihkan.
ya, spinning lagi gitu ya. Nah ini akan kita bersihkan di hari ke-11 ya. Kita akan membersihkan semua pemikiran kamu bahwa ada kekuatan yang mengatur uang ya. Karena again uang itu hanya energi, dan apapun yang tampaknya sebagai pihak otoritas itu pun hanyalah yang muncul aja gitu ya. Dan kamu nggak perlu jadi korban atas itu gitu ya. Karena contohnya ya, waktu waktu COVID ya, pandemi gitu ya, itu kan banyak orang yang bilang gitu kan, oh nggak bisa nih, kita nggak bisa survive gitu ya. Tapi banyak juga kok ya teman-teman lain yang justru punya bisnis baru ya, terbuka sama peluang usaha baru gitu ya. Jadi enggak sih, sebenarnya nggak gitu-gitu juga ya. Ya, jadi ini akan kita bersihkan di hari ke-11 ya. Lalu di hari ke-12 ya, kita akan bersihkan belief ya, bahwa uang itu hanya ada di satu pintu aja ya. Harus kerja keras, usaha ya. Nah, mungkin lah uang turun dari langit, mana mungkin gitu ya. Akhirnya cuma dicerita-cerita misalnya gitu ya. Atau misalnya pekerjaan kreatif itu nggak ada duitnya ya. Yang ada duitnya itu adalah pekerjaan korporat gitu ya. Aku udah nggak mau lagi kerja di korporat. Aku maunya kerja kreatif misalnya. Terus aku tapi nggak ada duit, nggak ada pemasukan gitu ya. Padahal uang itu kan impersonal ya. Kadang kamu harus kerja, kadang enggak gitu ya. Again, itu hanyalah satu energi aja gitu. Nah itu akan kita bersihkan ya. Belief bahwa uang itu hanya ada dari satu pintu ya. Excuse me ya, saya minum dulu ya. Panjang ya, soalnya programnya 30 hari. Ya. Lalu yang hari ke-13 ya, hari berikutnya ya, kita akan membersihkan belief bahwa uang itu adalah sumber daya yang terbatas ya. Kalau misalnya kamu perhatikan ya, misalnya listrik nyala terus gitu ya, kan misalnya ada belief tuh, aduh duitnya habis terus dong, keluar argonya jalan terus ya, artinya gitu ya, berarti boros gitu ya. Jadi itu akan ngabisin uang gitu ya. Jadi either air yang tidak digunakan dengan bijak gitu ya, wah itu kan ngeboros-borosin gitu ya, itu harganya berapa tuh yang dikeluarin gitu, berapa tuh uang yang hilang gitu ya. Bagaimana kalau uang itu sebenarnya hanya energi ya, itu adalah bagian dari energi yang tidak terbatas ya. Jadi saya nggak bilang ya, saya sendiri juga nggak boros orangnya. Kalau saya listrik nggak dipakai, saya matiin ya. Air nggak dipakai, saya nggak membiarkan dia mengucur gitu ya. Kalau misalnya ada stop kontak ya, saya cabut gitu kan dari soketnya gitu ya. Kita bertanggung jawab, tapi kita nggak dikontrol oleh ketakutan bahwa sumber daya itu akan habis gitu ya. Bahwa sumber daya itu bisa terbatas gitu ya. Ya, aduh suara saya nih kalau ngomong kebanyakan habis ya. Tapi nggak apa-apa ya untuk kamu ya, untuk dalam tanda kutip membantu kamu ya, karena kamu nggak perlu dibantu ya, kamu yang sempurna sudah seapa adanya. Ya, hari berikutnya hari ke-14 ya, kita akan membersihkan belief, semua belief tentang uang. Uang itu lebih daripada sekedar belief kamu tentang itu ya. Belief itu sifatnya membatasi ya. Semua keyakinan kita tentang uang itu mau positif mau negatif, it doesn't matter, semuanya membatasi ya. Ada batas di situ ya. Apakah aku mampu atau aku tidak mampu? Aku mampu atau aku tidak mampu? Dua-duanya itu saling konflik ya. Dan kalau misalnya kamu pegangan di salah satu ya, itu tentu saja akan membatasi kamu, karena belief itu tidak mewakili kebenaran ya. Belief itu distorsi ya. Jadi itu akan kita bersihkan ya, semua belief kamu tentang uang ya, bahwa ya itu tadi ya, sumber daya terbatas, harus nabung ya, harus lalalala whatsoever gitu ya. Itu akan kita bersihkan di hari ke-14. Nah, lalu di hari ke-15 again ya, kita akan melakukan group coaching lagi ya. Beresin deh semua limitasi kamu seminggu itu. Suara saya beneran habis ini. Sudah seapa adanya ya. Ya, kita bersihin semua limitasi kamu seminggu itu yang nyangkut ya, dibawalah ke grup coaching dan kita bagikan, kita rayakan gain kamu sama-sama ya. Hari ke-16 ya, hari berikutnya kita akan
membersihkan ya keinginan kamu ya untuk ngikutin mass consciousness ya, terombang-ambing ya atas kesadaran massa. Misalnya dibilang nih sama berita ya atau ahli keuangan, resesi ya, kamu ngikutin, wah resesi, panik. Kan belum. Kan itu juga cuman asumsi ya, proyeksi ya nggak sih, tapi udah panik duluan gitu. Atau misalnya investasi di sini deh gitu, ngikutin gitu ya, tanpa ngecek dulu gitu ya, akhirnya kan kamu terombang-ambing ke sana ke sini. Itu akibat kamu nggak mau bertanggung jawab atas emosi kamu sendiri ya. Akhirnya kamu memberikan kekuatan kamu, power kamu pada yang kamu pikir ahli, pialang saham, agen asuransi ya, apalagi agen real estate ya. Saya nggak menyalahkan dan tidak menuduh mereka ya. Tapi kalau kamu jelas-jelas buta aja ngelihat kayak gitu ya, akibat lusting tadi dan akibat tidak mau bertanggung jawab atas emosi kamu sendiri ya, itu yang akan menjebak kamu ya. Karena ya itu tadi ya, kamu tahu sebenarnya secara intuitif bahwa itu nggak benar tapi nggak mau tanggung jawab. Akhirnya ketika gagal terus kamu nyalahin mereka ya nggak sih, padahal kan kamu sebenarnya udah tahu ya dalam hati gitu ya. Jadi belajar untuk bertanggung jawab sama emosi sendiri ya teman-teman ya. Itu yang akan kita bersihkan di hari ke-16 ya. Ya, lalu saya teruskan lagi di hari ke-17 ya. Kita akan membersihkan semua status atau kebiasaan untuk membanding-bandingkan diri seputar uang ya. Biasanya kalau seandainya kita uang itu kita ngelihatnya berdasarkan status ya, sultan gitu ya. Terus kita beli sesuatu itu untuk harga diri gitu ya, untuk supaya dianggap gitu. Kita pengen dihargai secara sosial ya. Atau kita banding-bandingin, lihat di sosial media orang ini kok traveling terus sih, bikin ngiri gitu ya. Terus kamu ke-trigger gitu. Aku dari leasing kok aku ngelihat ini masih tetap ke-trigger gitu. Kok dia hidupnya enak banget, kerjanya ke spa, massage gitu ya. Ibu-ibu sosialita gitu ya, menjaga dirinya gitu. Kok aku udah kerja keras nggak dapetin ini gitu ya. Nah itu akibat kamu pengen dapat uang dari cinta ya, pengen di-approve dari cinta, pengen di-approve oleh uang gitu ya. Jadi kamu gampang ke-trigger sama hal-hal seperti itu gitu ya. Status itu ya hanya yang muncul aja, bukan kebenaran gitu ya. Jadi itu semua akan kita beresin ya di hari ke-17 ya. Kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Aku mah apa lah gitu ya, aku mah nggak pantas pakai barang itu, apa nggak gitu kan misalnya ya, udahlah gini aja cukup gitu. Itu kalau kamu nggak sadar ya, itu akan jadi spinning yang bikin kamu masuk ke dalam jurang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya hal-hal seperti itu ya, sering ke-trigger ya, ngelihat sosial media ke-trigger, ngelihat si ini pakai tas Hermes ke-trigger ya, si itu kooperasi terus gitu kan, sayang uangnya mendingan didonasikan gitu ya misalnya ya. Itu yuk sama-sama kita bersihkan di hari ke-17 ya. Lalu di hari ke-18 ya, kita akan membereskan ya keinginan kita untuk mengontrol hasil ya. Biasanya itu karena kita pengen mengontrol hasil ya, kita nggak bisa ambil keputusan yang tepat. Misal ya, contoh, udah nggak cocok sama pasangan kamu ya, tapi sumber penghasilan kamu cuman dari dia. Contoh ya, ini contoh ya. Ada beberapa klien saya yang dulunya begitu ya, udah nggak sih. Ya, jadi nggak berani ya, padahal relationship-nya itu udah toxic gitu ya. Akhirnya kamu jadinya, tapi aku harus pastiin dulu nih sebelum aku putus, aku harus dapet yang lain dulu, atau aku harus dapet kerjaan dulu gitu, atau kamu mau keluar dari kerjaan gitu ya. Kamu juga gitu sama gitu kan, tapi aku harus ini nih soalnya ini nih gitu. Kamu pengen mengontrol outcome, pengen mengontrol hasil ya, akhirnya kamu nggak bisa mengambil keputusan yang tepat karena kamu dikontrol oleh itu, pengetahuan kamu yang sangat terbatas seputar itu gitu ya. Jadi itu yang akan kita bersihkan ya, karena wajar ya kalau seandainya kamu selalu masih mikir kamu tubuh dan pikiran yang terbatas ya, tentu saja kamu pengen selalu selamat ya, pengen mastiin hasilnya baik gitu ya. Tapi nggak ada satupun dari kita yang tahu 1 detik dari sekarang apa yang akan terjadi ya. Saya nggak tahu, kamu nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Saya juga nggak tahu saya akan ketawa ini ya nggak sih. Ya,
Jadi ketika kamu pengen ngontrol-ngontrol hasil, ya itu adalah limitasi yang salah satunya paling besar, sehingga kamu nggak bisa punya uang yang kamu inginkan. Jadi kamu juga nggak bisa investasi. Akhirnya ketika misalnya kamu contoh main trading ya, nggak tahu kapan jual, nggak tahu kapan mesti tahan gitu, ya kan? Nah itu adalah limitasi ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin melepaskan itu semua ya, kamu silakan open ya, terbuka sama kemungkinan ya bahwa challenge ini bisa mensupport kamu ya. 30 days challenge money makeover ya. Kata Matahari, ya ampun kesindir tentang pasangan. Makanya mungkin kamu perlu ikutan ya, support yourself ya, supaya bisa keluar dari energi ini ya. Nah lalu di hari ke berapa lagi sih, saya juga lupa. 18 ya tadi ya. 19 ya, hari ke 19 ya, kita akan membersihkan tentang apa sih sebenarnya panggilan hati kamu yang paling dalam seputar uang. Biasanya ya kita itu hidup ya berdasarkan katanya orang tua harus gini ya, katanya guru harus gini ya, katanya agama harus gini, katanya masyarakat tuh kekayaan atau kesuksesan tuh harusnya gini gitu ya. Tapi mungkin kayak contoh yang tadi saya bilang ya, tentang kreatif gitu, kamu sebenarnya passionnya creativity, tapi kata orang tua kamu harus jadi dokter, ini contoh aja gitu ya. Akhirnya kamu nggak happy, walaupun sebenarnya menjadi dokter bukan sesuatu yang buruk, kamu tetap bisa nolong orang, tapi kamu nggak bisa menikmati itu dan kamu menderita banget gitu ya. Nah ini kan push and pull yang luar biasa ya. Jadi kita akan bersihkan sebenarnya panggilan hati kamu yang paling dalam seputar uang itu apa sih ya. Kita akan bersihkan itu ya, kita lalu akan bikin goal ya. Kalau di Sedona Method itu ada struktur goalnya ya, yang akan membantu kamu untuk mendapatkan, menjadi dan melakukan apapun yang kamu mau ya. Itu sebenarnya ada di workshop manifesting ya. Tapi kita akan gali sedikit ya, teknik-teknik baru ya di challenge ini, sehingga kamu bisa punya tools baru ya selain workshop manifesting untuk mensupport kamu seputar goal dan uang ya. Dan kita juga akan membersihkan semua resistensi kamu seputar goal, karena ketika ngedengar kata-kata goal ya kamu udah aduh males banget deh nih ya, berarti aku harus melakukan sesuatu nih, harus action ya, harus ada action gitu ya. Bisa ya bisa enggak gitu ya. Makanya itu akan kita bersihkan di hari berikutnya ya. Kita akan membersihkan semua resistensi kamu seputar action ya, termasuk kebiasaan untuk nunda-nunda ya, dan kebiasaan untuk merencanakan ya. Nggak ada yang salah dengan merencanakan ya teman-teman ya, tapi ketika kita again ngontrol ya itu akan membuat hidup kamu menjadi berat ya. Jadi ini yang akan kita bersihkan ya di challenge ini ya. Kalau kata Mbak In ya, keren ya harganya workshop 30 day money makeover ini menunjukkan infinity coach. Yes, memang abundance itu menjadi hak semua dan tidak ada keterbatasan. Iya benar, kalau misalnya kamu hitung ya, ini kan 30 hari ya, 30 hari itu satu rekaman ya. Bayangin gak sih saya setiap hari live sama kamu ya, kalau dilihat dari saya ya nggak ada untungnya, karena 1 jam itu saya cuma dinilai 200 kira-kira lah 290, nggak sampai 295.000 malahan ya kalau saya hitung gitu ya, dibagi dari harga dibagi 30 hari gitu ya. Tapi kamu udah kayak dapat gratis. Karena itu bisa dipakai 24 jam seumur hidup kamu ya. Jadi yang untung kamu. Kalau saya untungnya adalah karena saya senang aja support orang gitu. Bahkan kemarin yang 7 days challenge money itu ya, saya kasih teman-teman yang udah ikut itu, yang memang mau ikut 30 days challenge ini, gratisan lagi workshop gitu ya. Emang saya senang aja gitu ya, karena saya dua-duanya pembuka. Keren ya, bukan ada saya juga soalnya nggak ada saya yang melakukan itu anyway. Ya, thank you Mbak In untuk mengingatkan ini buat teman-teman. Ya, saya minum dulu ya, excuse me ya. Ya, kalau kata Mbak Lucy ya, kadang baru niat aja udah muncul tuh rezeki. Keren, Mbak Lucy dapat rezeki baru apa nih? Ya, nah yuk kita terusin lagi ya. Itu udah sampai hari ke-20 ya tadi. Jadi hari ke-21 ya, kita akan membersihkan semua keterikatan kita
tentang uang ya, kemelekatan kita tentang uang ya, karena uang itu rasanya ngikat gitu ya. Kita tuh banyak punya belief kalau seandainya saya nggak punya uang ya, mana mungkin saya bisa ke luar negeri jalan-jalan terus ya. Ini bukti dari saya sendiri ya, pengalaman langsung saya ya. Saya pernah ada satu titik terendah dalam hidup saya ketika saya lagi depresi banget dan saya lagi ngebongkar semua limitasi saya ketika saya baru pertama kali belajar real leasing ya. Saya nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit. Tapi saya kerjanya, adik saya kan tinggalnya di London ya, suami saya tinggalnya di Norway gitu ya. Gratis mulu saya pergi ke luar negeri, nggak pernah bayar gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, nggak berarti bahwa uang itu mengikat, oh harus gini, harus gini, harus gini, harus gitu, enggak gitu ya. Jadi itu yang akan kita bersihkan semua kemelekatan kamu, merasa itu uang aku gitu ya, terikat banget, melekat banget. Kalau misalnya mesti ngeluarin marah-marah, kesel, itu kan uang aku dikekepin gitu ya, kalau kata orang Sunda gitu ya. Padahal uang itu kan nggak terbatas ya, ketika kamu mengizinkan dia mengalir seperti tadi Mbak Iin ya, infinite ya, kayak angka 8 ya, kesana kesini gitu ya, itu alirannya makin lama makin besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu sadar bahwa tidak ada kemelekatan ya, uang itu begitu aja gitu, hanya energi ya gitu. Oke? Nah lalu apalagi kita sampai di day 22 ya. Day 22 itu kita akan melakukan again group coaching ya. Jadi group coaching itu again kita akan membersihkan semua limitasi yang masih tersisa ya. Seputar uang. Dan menariknya ya dari workshop seperti ini adalah nggak cuma uang yang terbuka uraiannya ya, tapi juga kesehatan kamu, relationship kamu, karir kamu, semuanya unraveling by itself gitu ya. Jadi kamu open aja sama possibility untuk ikut ini ya. Kalau misalnya kamu ngerasa uangnya belum cukup ya, bukankah itu belief ya? Again tadi saya bilang soalnya ya, di depan teman-teman yang ikut 7 days challenge yang kemarin ya, modal Rp20.000 ya untuk daftar di membership YouTube. Baliknya setelah 7 hari dapat 1 juta ya. Berarti kan sebenarnya dia kaget loh, uangnya kaget semua, tiba-tiba dapat THR gitu ya, tiba-tiba dapat pesanan ini, pesanan itu gitu ya. Jadi ya tiba-tiba rezeki ada gitu, tapi karena dia nggak punya limitasi, uangnya nggak ada ya, atau uangnya belum cukup, ada uangnya, tapi mau nggak kamu mengizinkan diri kamu untuk menerima itu ya, itu pilihan ya. Jadi kalau seandainya kamu open ya, misalnya kamu ada di membership YouTube ya, itu kan ada video tuh ya yang saya gunakan untuk 7 hari challenge itu ya, kamu pakai aja ya, dan open sama possibility bahwa uang mengalir masuk dan mengalir keluar. Gak usah ditahan-tahan. Kalau misalnya kamu harus bayar ya bayar gitu, bayar apapun ya, bayar listrik, bayar kewajiban kamu ya, silahkan, dan izinkan uang untuk masuk lagi ya. Karena seperti again tadi saya bilang, uang itu energi yang mengalir keluar ke dalam, makin kamu open sama itu, alirannya makin besar gitu ya. Jadi gitu ya yuk ya, silahkan kamu open saja sama possibility untuk ikutan. Kalau misalnya kamu niat, pasti ada jalannya ya. Kalau misalnya kamu mau nyicil juga, kamu ngomong aja sama Tami, pasti dikasih ya. Karena kita itu selama niat kamu baik ya, niat kamu nggak baik pun ada, soalnya teman-teman ya, yang ada di sini pun ada ya, yang nyicil tapi nggak bayar ya. Kita nggak pernah nagih juga anyway kok gitu, itu tanggung jawab kamu sendiri ya, bukan urusan saya ya. Kita hanya menyediakan servis ya untuk mendukung kita semua untuk kebaikan bersama gitu ya. Kita terusin dulu ya. Day kedua 3 itu adalah tentang bahwa uang itu gak bisa beli kebahagiaan ya. Kita itu mikir ya, kalau seandainya kita punya ini, punya itu, baru kita bisa bahagia. Padahal sejatinya kamu saat ini sudah bahagia ya. Saat ini sudah ada kebahagiaan, saat ini sudah ada keberlimpahan, saat ini sudah ada ketidakterbatasan, sudah ada semuanya, sudah ada harmoni. Tapi kita again tidak bisa melihat itu karena ada banyak pikiran, perasaan, keyakinan macam-macam yang saling bertentangan ya. Jadi kalau misalnya kamu cari kebahagiaan di luar sana ya, itu akan bikin kamu menderita ya, akan terjadi limitasi ya. Jadi ini salah paham sebenarnya bahwa kebahagiaan itu ada di luar sana gitu ya. Misalnya contoh deh, kamu
beli mobil baru kayak happy nih gitu, beli handphone baru kayak happy nih, paling dipakai sebentar happy-nya, terus habis itu apalagi yang bisa bikin aku happy? Makanan kali ya, beli cake deh gitu, makan happy, habis itu udah nggak happy lagi gitu ya. Jadi kamu menghabiskan uang dengan cara tertentu untuk membeli kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu nggak langgeng, nggak sustainable gitu ya. Nah, di hari kedua tiga itu kita akan membersihkan ya belief bahwa bahagia itu datangnya dari luar sana ya. Uang tidak membeli kebahagiaan itu nggak jadi cuman sekedar konsep ya. Itu kan katanya, kata orang-orang bijak zaman dulu ya. Terus kita marah gitu, nggak terima gitu ya. Akhirnya ada bagasi emosi berikutnya gitu ya. Nah, itu yang akan kita bersihkan di hari ke-23. Lalu di hari ke-24 ya, kita akan mengakses kekuatan syukur ya. Karena kalau seandainya kamu nggak bersyukur ya, nggak ada yang salah ya dengan itu semua ya. Itu cuma yang muncul aja ya. Bahkan bukan kamu yang melakukannya juga, itu hanyalah yang muncul aja gitu ya. Tapi biasanya kalau kita nggak bersyukur, kita jadi take it for granted, ngegampangin gitu ya. Misalnya contoh banget nih yang 7 days money challenge yang di YouTube ya, yang bayar 20.000 itu hanya ada satu orang ya, beneran hanya ada satu orang ya yang mengikuti struktur challenge ya. Kocak ya, lucu sih menurut saya, ini amusing gitu ya. Tapi yang bayar paling mahal ya di Sadar Kebebasan ya, Mame juga udah Sadar Kebebasan ya, hampir semua ya mengikuti struktur workshop itu ya dengan sangat baik ya. Mereka menyukuri, oh ada nih kasih gratisan sama Mbak Lia gitu ya, ya udah mereka ngikutin gitu. Jadi ini pentingnya untuk mengakses energi syukur itu. Kalau kamu nggak ngelihat syukur itu ya, misalnya ya itu tadi, misalnya dibayar tadi di depan saya udah cerita ya, buat teman-teman yang telat silakan nonton lagi ya. Klien punya utang 900 juta, udah dibayar 50 juta ya, kamu nggak menyukurinya, kamu malahan bilang tapi 850 jutanya belum dibayar gitu ya. Akhirnya jadinya energi yang kamu fokuskan adalah negativitas itu, dan apapun yang kamu fokuskan itu yang akan tumbuh berkembang ya. Jadi itu pilihan ya. Terus kemudian hari ke berapa ya, 25 ya, di hari ke-25 itu kita akan menyadari kembali bahwa kamu sudah cukup ya. Kita itu punya belief bahwa I'm not enough, I don't have enough akhirnya. Karena I'm not enough maka I don't have enough. Itu semua itu kayak head and tails gitu ya. Kayak anjing ngejar rekornya sendiri, mutar aja di situ gitu ya. Jadi kamu ngerasa nggak cukup pinter, nggak cukup kaya, nggak cukup bla 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 deh dengan segala kelangkaan itu ya. Kelangkaan di planet ini sumber daya terbatas, jadi nggak cukup ya. Tapi makin kamu ngerasa nggak cukup, akhirnya kamu jadi abuse ya sumber daya yang ada gitu ya. Jadinya kan itu makin spinning gitu ya, hal-hal seperti itu ya. Bukan berarti kamu nggak boleh dapat lebih ya, jangan salah paham ya. Kebanyakan orang ada yang ngerasa bahwa enggak kok, aku udah cukup. Ini kemarin soalnya ada salah satu pengalaman dari teman yang ikutan 7 day challenge, money challenge itu ya. Dia bilang aku udah cukup. Jadi tidak mengizinkan uang masuk. Jadi ketika ada uang masuk ya, aku udah cukup. Jadi hidupnya segitu aja. Jadi aku udah cukup, kecukupan ini kan keberlimpahan itu sendiri ya. Jadi kadang orang salah paham yang disebut cukup, ya cukup nggak bisa lebih gitu ya. Nah itu kita akan bersihkan ya di hari ke-25 ya. Lalu di hari ke-26 ya, kita akan membersihkan bahwa waktu adalah ilusi ya. Gimana taunya waktu adalah ilusi ya? Waktu itu kan dibikin-bikin, kita nggak tahu sih sebenarnya matahari terbit jam berapa gitu, geser terus. Ya, tapi perhatikan aja ya, kalau misalnya kamu menikmati sesuatu ya, biasanya waktu kayaknya cepat banget berlalu gitu ya. Tapi kalau seandainya kamu tidak menikmati sesuatu ya, kok waktu lambat banget sih? Berarti waktu ilusi kan? Ya, berdasarkan rasa kamu aja gitu ya. Contoh deh, jatuh tempo gitu ya. Itu yang akan kita kaitkan ya dengan challenge ini ya. Jatuh tempo gitu. Kamu belum jatuh tempo aja udah deg. Padahal kan hanya ada saat ini gitu ya. Nah, itu akan kita bersihkan semua yang ada seputar waktu dan menyadari kembali bahwa waktu itu karena ada rasa keakuan ya. Soalnya saya punya pengalaman ya, bahwa ketika si aku ini kan cuma pikiran ya, mungkin perasaan, mungkin sensasi tubuh gitu ya.
si aku ini hilang ya, saya nggak bisa ingat dari pagi sampai sore gitu ya misalnya ya, ada certain times yang saya nggak inget saya ngapain ya, karena sense of I-nya hilang ya. Jadi waktu itu adalah bagian dari keakuan sebenarnya gitu ya. Itu nanti akan kita eksplorasi, ini mungkin terlalu advance ya kalau saya jelasin di live seperti ini gitu ya. Tapi itu yang akan kita eksplorasi nanti di program ini gitu ya. Maka itu ada di hari ke-26 ya, kamu udah bersihin semua sehingga kamu ngeh apa yang saya omongin gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kamu nggak takut lagi ketika mesti bayar tagihan ya, jatuh tempo ini jatuh tempo itu gitu ya, karena kamu tahu itu hanya ilusi ya. Lalu hari ke berapa? 27 ya. Kita akan menyadari kembali bahwa kamu sudah sempurna. Saat ini semuanya sudah kesempurnaan itu sendiri ya. Nggak ada yang perlu ditambah, nggak ada yang perlu dikurang ya. Sudah sempurna ya. Jadi biasanya kan kita kan ngerasa ada yang kurang terus ya, bahwa kamu harus punya uang lebih banyak, harus lebih pintar, harus lebih mampu, harus lebih cukup, harus lebih gitu ya, banyak ya. Nah, bagaimana kalau sebenarnya semua yang muncul itu sudah sempurna ya, termasuk kesempitan ya. Bagaimana kalau itu pun kesempurnaan, termasuk keluasan. Bagaimana kalau itu juga sudah kesempurnaan ya. Termasuk emosi-emosi yang rasanya ketakutan, takut nggak punya uang. Bagaimana kalau itu juga sudah kesempurnaan ya. Termasuk juga keberanian untuk misalnya berinvestasi, ada hope gitu ya, harapan yang seperti itu. Bagaimana kalau itu juga kesempurnaan, gak ada yang benar, gak ada yang salah, gak ada yang baik, gak ada yang buruk ya. Saat ini ya semuanya spontan terjadi ya. Itu akan kita eksplorasi di hari ke-27 ya. Dan di hari ke-28 ya, kita akan mengeksplorasi topik favorit saya, yaitu kekuatan cinta ya. Apapun yang muncul di alam semesta ini ya, itu adalah manifestasi dari cinta ya. Tapi nggak begitu kita melihatnya. Ketika kita sempit ya, kita nggak melihat itu cinta ya. Padahal bagaimana kalau seandainya itu muncul ya, kalau seandainya kita mau rasionalisasi ya, itu muncul untuk dilepaskan sehingga kamu tidak perlu mengalami hal itu lagi di masa depan ya. Tapi nggak gitu lihatnya orang kebanyakan ya. Kalau seandainya menderita banget nih gue gitu ya, kenapa kok Tuhan gini amat, kan aku orang baik gitu ya. Lalalala, releasing nggak berhasil, lalalala gitu ya. Nah, cinta ini ya, dia akan melarutkan semua penghalang ya. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang terpisah dari cinta itu sendiri ya, cinta ilahi ya, beingness ya. Sudah itu, kamu sudah cinta itu ya, maka kamu nggak ngomel-ngomel lagi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya kamu ya, karena itu adalah bagian dari cinta itu sendiri. Dan kalau selama kamu masih bereaksi ya, artinya kamu bisa melepaskannya ya. Jadi kita akan mengeksplorasi itu di hari ke-28 ya. Nah, lalu di hari ke-29 ya, again kita akan melakukan group coaching ya, dan saya akan menyediakan waktu lebih banyak sehingga kamu bisa sharing gains ya sepanjang workshop ini ya, apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu harapkan dari itu ya, kita bisa sama-sama lepaskan ya, sehingga di hari ke-30 ya, kita akan benar-benar melepaskan ya hasil yang kamu inginkan dari workshop ini, sehingga kamu beneran megang duit kalau seandainya itu yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Beneran punya uang di tangan ya, beneran punya abundance sebanyak yang kamu inginkan dalam hidup tanpa ada limitasi lagi ya. Kita akan bersihkan itu semua di hari terakhir ya. Jadi ya, workshop ini memang didesain sehingga kamu beneran punya hasil yang nyata ya, dengan uang ya, tapi kamu juga menyadari kesempurnaan yang saat ini sudah tersedia, keberlimpahan yang saat ini sudah selalu ada ya, harmoni yang saat ini sudah ada ya, dan gak ada yang terpisah dari itu ya. Jadi ketika kamu menyadari itu, sekalipun tidak ada orang yang sadar, hanya ada kesadaran ya, hidup untuk tubuh dan pikiran itu akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya. Again, kereta cheering you up ya. Untuk mengencourage kamu ikutan program ini ya.
Kalau kamu mau ikutan, ya silakan kamu ketuk link di bio atau kamu komen di kolom komentar atau kamu silakan kirim DM ya untuk ikutan atau hubungi Tami di nomor yang sudah tersedia ya. Kalau kata Mbak Ika di cheer up, ya benar. Di cheer up. Ya, jadi challenge ini secara live akan dimulai tanggal 4 Juni ya sampai 30 hari ke depan. Ya, itu kalau misalnya kamu mau ikutan live setiap jam 4 sampai jam 5 sore 1 jam ya. Mungkin di antara releasingnya ya itu kurang dari 1 jam atau lebih dari 1 jam ya, saya nggak tahu juga karena saya nggak ngerencanain ya. Tapi nggak akan ada tanya jawab ya di dalam sesi releasing dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tanya jawab ya, dan apapun itu sharing games ya, interaksi hanya akan dilakukan di hari Minggu ya. Jadi kita akan lihat ya apa yang akan muncul di sana ya. Apapun yang muncul untuk dilepaskan dan dibebaskan ya. Kamu open aja sama possibility itu ya. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Matahari ya, bahwa mulainya tanggal 4 Juni 2023 ya. Buat kamu yang nggak bisa ikutan secara live, again nggak usah khawatir ya, kamu punya rekamannya ya. Dan again seperti saya bilang tadi ya, in fact rekamannya akan tentu saja lebih powerful ya, karena sudah didengarkan berulang-ulang oleh teman-teman yang lain ya. Ya, so Matahari juga bilang ya, iya jam 4 masih kerja jadi dengerin rekamannya ya. Silakan ya, rekamannya itu akan ada langsung hari itu juga ya, insya Allah ya, kalau tidak ada halangan apapun ya, akan biasanya di-uploadnya midnight ya setelah ini selesai gitu ya. Jadi kamu nggak akan ketinggalan apapun ya. Kalaupun ketinggalan, siapa yang ketinggalan? Nggak ada. Ya. So ada pertanyaan lagi, silakan sebelum saya tutup. Sudah oke? Kalau sudah oke, kita tunggu kereta dulu ya, to cheer you up ya. Ya, mengingatkan kamu kembali bahwa kamu yang sejati ya saat ini ya, bahkan bukan kamu tapi saat ini, karena tidak ada kamu tidak ada saya ya, sudah keberlimpahan, sudah kebebasan, sudah ketidakterbatasan, sudah cinta murni tanpa syarat, sudah bahagia itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa lihat itu atau belum bisa lihat itu karena terhalangi pikiran, belief, perasaan ya, ide, konsep, kesimpulan ya, kebiasaan, apapun yang menghalangi kamu ya, saya mengundang kamu untuk ikutan 30 Days Challenge Money Makeover ya. Ini akan menurut saya sih ya, ini asumsi saya menjadi program yang life changing untuk kamu ya, akan mengubah hidup kamu menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya. Ya. Kalau kata Mbak Ika ya, Mbak Ika bilang wajib banget nih ikutan, hahaha. Yang 7 harinya aja powerful banget loh. Ya, yang 7 hari itu ya, itu hanya satu video 16 menit. Udah, kalau yang ini kamu dapat 1 jam, kemungkinan besar 1 jam. Ya, mungkin kurang dari itu ya, who knows ya. Tapi kita akan benar-benar ngegali semua limitasi kamu seputar uang ya. Jadi kamu udah lihat sendiri ya, programnya itu memang didesain secara compact dan full ya, untuk mensupport kamu melepaskan sebuah limitasi kamu, nggak hanya seputar uang ya, karena apapun yang kita rilis itu ya semuanya unraveling sendiri gitu ya. Seperti contohnya Mbak Lucy ya tadi cerita ya, kemarin cerita di Sharing Games ya, yang dirilis si relationship abundance, tiba-tiba dapetnya banyak gitu ya. Jadi semuanya saling terkait ya, karena hidup kita itu memang terjalin, intertwine, berantakan banget ya. Makin kita releasing, kita mengurai semua itu sehingga semuanya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Oke? So sampai ketemu ya. Kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan ya, I think that's it for now ya. I love you all very much ya. Bye for now.